Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang budidaya tanaman pangan padi. Eh, Langsung aja, itu budidaya tanaman padi itu alat dan bahannya itu bisa dilihat di PPT ya. Cangkul, semprot, pupuk, dan traktor. Cangkul itu bisa untuk penyiangan, bisa juga untuk membuka lahan, bisa juga. Terus juga semprot. Alat semprot ini biasanya digunakan untuk misalnya entah itu nyiram tanaman padinya atau juga eh, kalau kita mau penyiangan menggunakan pupuk menggunakan pestisida yang akan disemprotkan kepada tanaman. Terus juga pupuk pupuk itu berguna untuk menambahkan, seperti kalian ketahui, kalau pupuk itu untuk menambahkan unsur hara. Dan juga traktor itu biasanya untuk pembajakan, pembukaan lahan gitu, untuk gimana ya, eh untuk ngancuri tanah yang keras. Next, eh, di sini ada teknik budidaya tanaman padi. Yang pertama itu mengolah lahan tanam untuk budidaya padi. Nah, itu membersihkan lahan tanam dari tanaman yang mengganggu. Tanaman padi membutuhkan tanah yang gembur, oleh karena itu aliri air agar tanah menjadi gembur dan lunak. Setelah itu bajak lahan dengan menggunakan traktor atau menggunakan tenaga sapi dan kerbau. Bisa juga itu dicangkul, tapi kalau biasanya kalau untuk dicangkul itu eh, membut yang pertama itu membutuhkan orang banyak, dan juga kalaupun orang dikit paling itu lahannya yang kayak eh, berapa meter gitu. Nah, itu ada juga kayak tujuan pengolahan tanah, yaitu melunakkan lapisan tanah yang keras agar mudah ditanami, membuat tanah menjadi melumpur, sehingga akar padi dapat tumbuh dengan baik, meningkatkan aerasi tanah untuk memperbaiki eh, siklus sirkulasi udara dan aktivitas mikroorganisme, mengendalikan gulma dengan menimbun biji dan tumbuhan gulma ke dalam tanah, menambah unsur organik tanah dengan mengolah sisa tanaman atau pupuk hijau, dan juga mengurangi perkembangan hama dan penyakit dengan mengubah habitatnya. Terus terus juga metode pengolahan tanah itu ada yang tanah basah dan juga ada yang tanah yang kering. Nah, kalau tanah basah itu kayak tanah sawah tuh, apa ya, dibajak dalam kondisi kayak lahannya tuh basah. Kemudian digaru memanjang dan menyilang hingga tanah melumpur dengan baik. Sedangkan kalau yang tadi tanah lahan kering itu dilakukan 2 kali. Pertama saat musim kemarau atau setelah hujan. Hmm, itu tuh gunanya itu untuk melembabkan tanah. Apa ya? Terus yang kedua itu eh, menjelang tanam untuk menghaluskan dan meratakan tanah. Terus juga pengolahan tanpa olah tanah itu juga dapat diterapkan pada kondisi tertentu. Eh, dan juga eh, pengolahan tanah ini ada proses pengolahannya, yaitu pembajakan tanah dengan kedalaman 5 sampai 25 cm menggunakan traktor, tenaga manusia atau hewan. Nah, tenaga manusia itu kayak tadi kayak pakai cangkul, kalau hewan itu kayak pakai kerbau gitu. Terus penggaruan untuk menghancurkan bongkahan tanah dan meratakan pemupukan. Setelah pengolahan lahan segera digenangi air selama sekitar 1 minggu untuk mempercepat perombakan sisa tanaman dan melunakkan tanah. Pada lahan ber eh, pada lahan berlereng
dibuat teras atau guludan untuk mencegah erosi dan memudahkan pengairan. Pembuatan bedengan dan saluran drainase pada lahan datar untuk mengatur aliran air. Nah, dan juga pengolahan tanah itu ada persiapan lanjutannya seperti kayak setelah pengolahan tanah, pemberian pupuk dasar seperti pupuk kandang atau pupuk kimia untuk meningkatkan kesuburan tanah, penyimpanan bibit dan penyemaian sebelum penanaman padi dilakukan. Pengolahan lahan yang baik akan mendukung pertumbuhan padi yang sehat dan hasil panen yang optimal. Terus pengolahan dasar tanah harus disesuaikan dengan kondisi lahan dan ketersediaan air agar prosesnya efektif. Lanjut, itu ada kita itu harus memilih bibit yang berkualitas. Itu sudah pasti kan. Bibit padi didapatkan dari menyemaikan gabah, memilih bibit unggul sangat penting. Bagus tidaknya hasil panen salah satunya bergantung dari jenis padi yang ditanam. Nah, kita itu bisa melihat kayak bibit berkualitas itu dari kesehatan dan kebersihan bibit. Yang pertama itu. Yang kedua, kualitas baik, kualitas fisik lah gitu. Yang ketiga, tingkat kelembapannya. Yang keempat, daya tumbuh atau viabilitas. Yang kelima, genetik dan varietas unggul. Yang keenam itu sumber bibit terpercaya. Yang ketujuh, cara seleksi bibit. Dan yang kedelapan itu kesesuaian dengan kondisi lahan dan juga iklim. Karena itu sangat berpengaruh untuk benih. Nah ya, maaf sebelumnya itu ada juga tips tambahan kayak ini ada menyemaikan bibit padi. Bila telah mendapatkan bibit padi yang berkualitas, langkah selanjutnya adalah menyemai bibit padi. Langkah-langkah penyemaiannya itu yang pertama, rendam bibit padi dan air selama sehari semalam. Setelah itu diamkan selama 2 hari atau sampai keluar kecambah. Yang kedua itu siapkan lahan semai dalam keadaan berair atau becek berlumpur. Yang ketiga berikan pupuk pada lahan persemaian lalu sebarkan padi yang sudah berkecambah ke atas lahan semai sampai merata. Penyemaian telah selesai, tinggal menunggu bibit tumbuh dan siap untuk dipindahkan ke lahan tanam. Next, itu ada langkah-langkah menanam padi. Yang pertama itu, setelah penyemaian selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah menyiapkan lahan dengan keadaan tanah sudah digemburkan dan dialiri air agar tanah menjadi lunak dan becek. Yang kedua itu, setelah lahan siap, barulah proses pemindahan tanaman dari lahan semai ke lahan tanam yang akan digunakan. Yang ketiga itu, bibit yang ditanam idealnya berusia 12 hari atau 2 minggu. Berarti 12-14 hari. Yang keempat, menanam padi bisa dilakukan dalam sistem tunggal, yakni dalam satu lubang ditanami satu bibit padi, tetapi dalam budidaya sebaiknya menggunakan sistem ganda, yaitu satu lubang tanam ditanami 2-3 bibit padi. Oke, selanjutnya itu, ada lagi ternyata. Yang kelima itu proses penanaman padi sebaiknya dilakukan dengan kondisi lahan tidak tergenang air. Yang keenam, jarak antar tanaman padi tergantung pada musim dan jenis padi. Tetapi jarak ideal digunakannya yaitu sekitar 2 kali 26 cm. Nah, itu ada gambarnya, guys. Tanam jajar legowo. Ini ada yang musim kemarau, musim hujan ini apa ya? Bisa dilihat sendiri ya, guys. Dan selanjutnya itu penyiangan gulma padi. Penyiangan dilakukan agar unsur hara yang terkandung di dalam tanah hanya diserap oleh padi sehingga pertumbuhan padi lebih maksimal. Penyiangan dilakukan ketika padi menginjak usia 3 minggu setelah ditanam. Penyiangan selanjutnya dilakukan 3 minggu sekali. Nah, itu
Metode penyiangan gulmanya ada 3, yaitu manual, mekanisme, mekanis, dan eh, apa ya, kimiawi. Nah, penyiangan manual itu biasanya dilakukan dengan kayak alat-alat yang sederhana atau bisa juga dicabut. Dan juga kalau mekanis itu digunakan menggunakan alat atau apa ya, kayak mesin penyiangan gulma. Dan juga itu kalau menggunakan mesin-mesin gitu tuh harus hati-hati karena akan takutnya nanti kena tanaman padinya. Nah, yang ketiga itu ada kimiawi atau yang bisa disebut herbisida. Herbisida itu ya, nah salah satu kegunaan semprot tadi ya herbisida juga untuk kayak kita tuh nyemprot gulmanya gitu loh guys. Dan juga kita tuh harus hati-hati karena takutnya nanti kena eh, tanaman padinya. Terus juga ada tips tambahan kayak penyiangan sebaiknya dilakukan sebelum pemupukan agar pupuk dapat diserap maksimal oleh tanaman padi tanpa bersaing dengan gulma. Pengolahan tanah sebelum tanam juga membantu mengendalikan gulma dengan cara memotong dan menimbun gulma ke dalam tanah sehingga gulma mati. Penyiangan gulma yang tepat dan teratur akan meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen menjadi secara signifikan. Oke, lanjut ya. Pemberian pupuk. Nah, kalau untuk pemberian pupuk ini, pemberian pupuk bertujuan untuk memenuhi unsur hara. Jenis pupuk yang digunakan bisa pupuk apa ini? Pupuk organik ataupun menggunakan pupuk buatan. Nah, contoh jenis pupuk itu kayak pupuk organik itu seperti pupuk kandang, pupuk kompos, apa lagi ya? Pupuk hijau bisa juga. Nah, terus kalau untuk pupuk anorganik juga bisa kayak contohnya itu pupuk NPK. Itu kan udah mengandung 3 unsur hara kan kayak N, P, dan K. Eh, Selanjutnya itu tahap pemupukan awal dilakukan ketika tanaman berusia 7 sampai 15 setelah masa tanam. Pemupukan susulan dilakukan ketika tanaman berusia 25 sampai 30 hari. Selanjutnya pemupukan terakhir dilakukan saat tanaman sudah mulai proses pembuatan hasil seketika 40 hari, 40 sampai 45 hari setelah masa tanam. Nah, dosis dan waktu pemupukan itu yang pertama itu urea 75 kilo, SP 3600 kilo, KCL 50 kilogram. Pemupukan kedua itu urea 150 kilogram. Pemupukan ketiga urea 75 kilogram, KCL 50 kilogram. Jadi kurang lebih itu total kebutuhan pupuk per musim itu urea 300 kilogram, SP 3600 kilogram, KCL 100 kilogram. Dan itu juga tergantung dengan eh, berapa hektar tanaman kalian juga. Eh, kayak lahan yang untuk yang lahan yang kalian gunakan gitu. Terus untuk pemberian pupuk itu ada tips tambahnya, yaitu pupuk fosfor dan kalium tidak perlu diberikan setiap musim karena sebagian besar tersimpan di tanah dan dapat digunakan tanaman padi musim berikutnya. Kombinasi pupuk organik dan organik sangat dianjurkan untuk menjaga kesuburan tanah dan hasil panen yang berkelanjutan. Dosis dan waktu pemupukan dapat disesuaikan berdasarkan kondisi tanah dan hasil analisis tanah di lokasi tanam. Nah, next itu ada penanganan hama padi. Hama yang biasa menyerang padi yaitu belalang, wereng, tikus, dan burung pipit dan lain-lain.
Yang pertama itu hama wereng atau belalang dapat dibasmi menggunakan pestisida. Nah, inilah guys yang alat semprot tadi yang berguna. Nah, ben- ini wereng guys. Dan yang kedua itu ada hama tikus dapat dicegah dengan memelihara kucing atau mengendalikan ular sawah. Tapi lebih itu sih kayaknya ular ya, karena kucing juga kan ada yang kucing. Yang ketiga itu burung pipit dapat dicegah dengan menggunakan jaring atau orang-orangan sawah. Nah, tapi kayaknya lebih efisien menggunakan orang-orangan sawah. Ini kayak kalau pakai jaring kayaknya bakal memperhambat pertumbuhan dan juga kayak mengganggu kayaknya ya. Nah, masa panen padi. Nah, di sini padi itu sudah bisa dipanen ketika tanaman berumur 110 sampai 115 hari setelah masa tanam. Salah satunya sudah dapat dipanen adalah buah padi sudah mulai merunduk dan daun padi sudah menguning. Proses pemanen padi bisa menggunakan peralatan modern ataupun tradisional. Jika menggunakan cara tradisional, padi dipotong dengan menggunakan sabit atau alat penggorok. Kemudian padi dipisahkan dari batangnya. Sedangkan cara modern dapat menggunakan alat modern. Alat modern itu mesin ya, mesin untuk gitu. Terus yang terakhir itu ada hambatan. Hambatan eh, menanam padi lah. Nah, hambatan menanam padi itu eh bentar ya guys kameranya. Maaf. Hambatan yang pertama itu pada saat awal penanaman. Jika kurang air akan diserang kepiting sawah atau cuyu. Yang kedua, jika terlalu banyak pupuk kimia menyebabkan padi kurang bernas. Hmm, Yang ketiga, saat padi berubah banyak diserang tikus dan burung pipit. Hambatan dalam penanaman padi meliputi berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan budidaya secara optimal, antara lain keterbatasan air dan irigasi, ketersediaan air yang tidak mencukupi atau pengairan yang bergantian menyebabkan petani sulit melakukan penanaman secara serentak sehingga jadwal tanam menjadi tidak teratur. Yang kedua itu kondisi lahan tidak rata. Lahan yang miring atau tidak rata menyebabkan air dan pupuk cepat turun sehingga pemupukan dan pengairan menjadi tidak efektif dan mempersulit penanaman serentak. Nah, terbatasnya sarana dan prasarana, ketersediaan alat pertanian seperti traktor yang terbatas dan kurangnya secara pendukung menghambat pengolahan lahan dan penanaman secara bersamaan. Kurangnya tenaga kerja juga. Itu kebutuhan tenaga kerja yang besar untuk pengolahan lahan, penanaman, dan perawatan padi sulit dipenuhi, terutama jika penanaman harus dilakukan serentak. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim, kondisi cuaca yang tidak menentu seperti hujan deras, kekeringan, dan banjir menggunakan proses penanaman dan pertumbuhan padi. Serangan hama dan penyakit, populasi organisme pengganggu tanaman atau bisa disebut itu yang biasa disebut OPT meningkatkan terutama saat meningkat terutama saat musim hujan yang dapat merusak tanaman padi dan mengurangi hasil panen. Ketidakseragaman jadwal tanam karena faktor-faktor di atas petani sering menanam padi dengan jadwal yang berbeda-beda sehingga mengurangi efisien pengolahan dan pengendalian hama. Mengejar waktu tanam dan keuntungan. Petani cenderung menanam padi sesuai kemampuan dan kebutuhan ekonomi masing-masing sehingga sulit mengatur penanaman secara serentak. Alih fungsi lahan, berkurangnya
lahan pertanian akibat pembangunan infrastruktur dan industri menjadi ancaman bagi kelangsungan budidaya padi. Nah, ini hambatan-hambatan ini memerlukan solusi terpadu seperti peningkatan sarana irigasi, penyediaan alat dan tenaga kerja, penerapan teknologi modern, serta koordinasi jadwal tanam antar petani agar produksi padi dapat optimal dan berkelanjutan. Oke guys, dan juga eh, mengapa memilih padi itu alasannya padi merupakan tanaman pokok, tanaman pangan. Terus juga musimnya sesuai dengan kebutuhan tanam. Yang ketiga itu perawatannya mudah dan biaya perawatan tidak terlalu mahal atau banyak. Sekian penjelasan saya sesuai dengan PPT. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.